Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusni Radamin, NIM 23776GSD0786. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya yang berjudul Pengembangan Media Permainan Papan pada Pembelajaran IPS untuk siswa kelas 5 sekolah dasar, yang berlatar belakang pembelajaran IPS di sekolah dasar bertujuan membekali peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat dan memecahkan berbagai masalah sosial. Namun dalam prakteknya, penggunaan media pembelajaran IPS masih sangat terbatas. Berdasarkan studi pendahuluan di SD Negeri Pahlawan, pembelajaran yang digunakan masih sebatas peta, globe, dan foto pahlawan. Media tersebut belum mampu menarik perhatian siswa maupun menumbuhkan motivasi belajar. Siswa SD berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka memerlukan media yang bersifat nyata dan interaktif. Melalui media pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung, siswa dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna dan tahan lama dalam ingatan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa SD. Salah satu bentuk media yang menarik dan sesuai dengan dunia anak-anak adalah permainan board game. Permainan itu mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta melibatkan siswa secara aktif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran IPS berupa permainan papan yang mengadopsi sistem permainan monopoli dengan topik sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Baik, di sini ada rumusan masalah yang pertama. Bagaimana kondisi awal penggunaan media pembelajaran IPS di kelas 5 SD Negeri Pahlawan? Kedua, bagaimana rancangan pengembangan media permainan papan untuk pembelajaran IPS pada materi sejarah kerajaan Islam di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana implementasi dan uji coba media permainan papan tersebut? Dan yang keempat, bagaimana hasil akhir dari produk media permainan papan setelah melalui proses validasi dan perbaikan? Jadi di sini hasil dan pembahasannya. Penggunaan media pembelajaran IPS di sekolah masih kurang optimal karena keterbatasan waktu dan kreativitas guru dalam mengembangkan media yang menarik. Media permainan papan yang dirancang oleh peneliti terdiri atas papan permainan berukuran 1 x 1 meter yang menampilkan 36 peta bergambar tokoh, peta wilayah, serta peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Komponen permainan meliputi papan, kartu perpustakaan, kartu tentangan, kartu komplek kerajaan, bidak, dadu, alat pengocok, tanda kepemilikan, uang mainan, serta kartu pertanyaan. Validasi oleh ahli media menunjukkan bahwa permainan papan layak digunakan dengan beberapa revisi seperti memperkecil ukuran papan, memperjelas teks informasi, dan menambahkan komponen tanda kepemilikan agar lebih mudah dipahami siswa. Setelah proses validasi, media diuji cobakan dalam 2 tahap, yaitu uji coba pertama dilakukan terhadap 15 siswa kelas 5C dan menunjukkan bahwa media menarik minat belajar siswa, namun perlu penyesuaian aturan permainan agar fokus pada materi sejarah. Setelah dilakukan perbaikan, uji coba kedua memperlihatkan peningkatan signifikan dalam partisipasi dan pemahaman siswa. Guru juga memberikan respon positif terhadap penggunaan media karena dinilai mampu meningkatkan keterlibatan dan memotivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Kelebihan dari media permainan papan ini mampu menarik perhatian siswa, memotivasi mereka untuk belajar, serta mengembangkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Selain itu, media ini juga menumbuhkan sikap jujur, tanggung jawab, serta melatih keterampilan sosial siswa. Permainan ini dapat digunakan untuk siswa dengan gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Adapun kelemahannya adalah jumlah komponen yang cukup banyak sehingga mudah hilang apabila tidak dijaga dengan baik, ukuran yang terlalu besar untuk permainan individu, serta sifatnya yang masih manual dan belum berbasis teknologi digital. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu pengembangan media permainan papan berbasis monopoli pada pembelajaran IPS kelas 5. Sekolah dasar telah berhasil menciptakan alat pembelajaran yang menarik, edukatif, dan efektif. Melalui proses validasi ahli dan 2 tahap uji coba, media ini dinyatakan layak digunakan dalam proses pembelajaran IPS. Keberadaan media permainan papan History Poly mampu meningkatkan motivasi belajar, memperkuat pemahaman materi sejarah kerajaan Islam di Indonesia, serta membentuk pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Di sini saya lanjut resume kedua yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Mata Pelajaran IPS pada Peserta Didik kelas 5 di SDN 21 Kandang Bania, yang berlatar belakang
IPS itu merupakan mata pelajaran yang penting karena memuat nilai-nilai sosial dan pengetahuan tentang kehidupan yang bermasyarakat. Namun kenyataannya, pembelajaran IPS di sekolah dasar sering dianggap sulit oleh siswa karena banyaknya materi hafalan dan cakupan topik yang luas. Selain itu, guru seringkali tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik dan hanya mengandalkan satu sumber belajar berupa buku teks utama. Akibatnya, siswa kurang tertarik dan mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Di SDN 21 Kandang Bania ditemukan banyak siswa kelas 5 yang mengalami kesulitan memahami materi IPS karena diduga disebabkan oleh kurangnya minat belajar, terbatasan sumber dan media pembelajaran, serta metode mengajar yang belum optimal. Hasil ulangan menunjukkan banyak nilai siswa di bawah KKM, sehingga perlu diajarkan analisis mendalam terhadap faktor penyebab dan upaya penanganan. Jadi sini rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan peserta didik kelas 5 mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran IPS? Bagaimana upaya guru dan siswa dalam mengatasi kesulitan belajar IPS tersebut? Nah, di sini hasil pembahasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam beberapa topik utama mata pelajaran IPS, yaitu materi tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial, peran masyarakat terhadap lingkungan budaya, perjuangan bangsa Indonesia, serta kegiatan ekonomi di masyarakat. Banyak siswa menjawab pertanyaan dengan benar karena belum memahami konsep dasar materi tersebut. Rata-rata nilai ulangan harian siswa hanya mencapai 70,5% dan sebagian besar belum memenuhi KKM yang ditetapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar IPS pada siswa yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar karena menganggap materi IPS membosankan dan terlalu banyak hafalan. Waktu belajar yang terbatas, siswa mudah lupa jika tidak mengulang kembali, serta keterbatasan sumber belajar yang hanya berasal dari buku utama tanpa dukungan bahan ajar tambahan. Untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut, dilakukan beberapa upaya baik oleh guru maupun siswa. Guru berperan aktif dengan memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan, menjelaskan ulang materi yang belum dipahami, serta memberikan contoh konkret agar siswa lebih mudah memahami konsep. Selain itu, guru disarankan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik seperti gambar pahlawan, video sejarah, alat-alat bantu lain yang relevan dengan materi. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh siswa yaitu bertanya langsung kepada guru, orang tua, atau guru les mengenai materi yang belum dipahami, serta mencari informasi tambahan melalui buku dan internet untuk memperluas pengetahuan. Jadi sini kesimpulannya, kesulitan belajar IPS di kelas 5 SDN 21 Kandang Bania disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya minat dan motivasi belajar siswa, serta keterbatasan waktu dalam memahami materi yang luas. Faktor eksternal, keterbatasan sumber belajar, kurangnya media pembelajaran, dan metode mengajar yang belum inovatif. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kreativitas dalam penggunaan media, serta memotivasi siswa agar memiliki minat yang lebih tinggi terhadap pembelajaran IPS. Peningkatan fasilitas belajar di sekolah juga sangat diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Baik, di sini saya lanjut lesson kedua yang berjudul Strategi Pembelajaran Daring Berbasis Media Online pada Mata Pelajaran IPS di Era Pandemi COVID-19. Studi kasusnya di SD Negeri 1 Jabal Sari, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung. Yang berlatar belakang, pandemi COVID-19 membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan di mana proses pembelajaran tatap muka beralih menjadi pembelajaran daring. Meskipun sistem daring memberikan kemudahan dalam akses belajar, kenyataannya minat belajar siswa tidak serta-merta meningkat. Masih banyak peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas dan kurang antusias mengikuti kegiatan belajar. Oleh karena itu, pembelajaran daring perlu dikemas secara inovatif agar menarik minat siswa untuk berpartisipasi aktif. Salah satu solusi yang diterapkan di SDN 1 Jabasari Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung adalah penggunaan media online seperti WhatsApp dan Google Classroom. Dengan dukungan fasilitas teknologi dan keterlibatan aktif orang tua, pembelajaran daring di sekolah ini dapat berjalan dengan baik berdasarkan kondisi tersebut. Jadi rumusan masalahnya,
Jadi rumus masalahnya adalah bagaimana strategi pembelajaran daring berbasis media online diterapkan pada mata pelajaran IPS di SD Negeri 1 Jabalsari, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung selama pandemi COVID-19. Nah, di sini hasil dan pembahasan. Guru di SDN 1 Jabalsari menerapkan pendekatan ekspositori dalam pembelajaran daring berbasis media online. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu meningkatkan semangat belajar siswa meskipun pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka langsung. Media pembelajaran yang digunakan meliputi WhatsApp dan Google Classroom. WhatsApp digunakan untuk menyampaikan materi komunikasi serta diskusi antara guru dan siswa, sedangkan Google Classroom berfungsi untuk mengumpulkan dan menilai tugas-tugas siswa secara daring. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dilakukan melalui beberapa strategi seperti pembelajaran berbasis kompetensi, konsep studi tour virtual, dan penggunaan media video dalam mengontrol kegiatan belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik, serta membentuk grup WhatsApp khusus orang tua agar komunikasi lebih efektif. Guru juga terus inovasi agar proses pembelajaran daring tetap menarik dan mampu menumbuhkan antusiasme belajar siswa. Jadi di sini kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, strategi pembelajaran daring berbasis media online yang diterapkan di SDN 1 Jabalsari terbukti efektif dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Penggunaan pendekatan ekspositori dengan dukungan media WhatsApp dan Google Classroom mampu meningkatkan semangat belajar siswa tanpa menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Partisipasi aktif orang tua dan inovasi guru menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran daring. Dengan demikian, strategi ini dapat dijadikan contoh penerapan pembelajaran daring efektif, interaktif, dan berkelanjutan di masa depan. Baik, itu saja. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.